Halo, selamat pagi anak-anak semua. Kita akan belajar lagi tentang IPA di kelas 7 ini, tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Ada banyak hal yang akan kita pelajari pada bab ini. Silahkan kalian memperhatikan juga pada modul yang sudah kalian punya. Saya akan jelaskan materi-materi itu, dan kalau ada yang tidak jelas silahkan bertanya di WA saya akan menjawabnya secara langsung. Selamat pagi, selamat belajar, tetap sehat, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Nah, pagi ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Itu kita lihat pada tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menggolongkan karakteristik materi. 2. Menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketiga, menjelaskan sifat dari larutan, asam, dan basa. Nah, klasifikasi materi berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, tentu kalian sudah pernah mempelajari tentang macam-macam zat ini pada waktu kalian masih duduk di kelas SD. Nah, kita akan perdalam materi ini pada hari ini. Zat padat, zat cair, dan zat gas memiliki ciri yang berbeda. Bentuk zat padat tetap, zat cair berubah, zat gas juga bentuknya berubah. Volumenya, zat padat tetap, zat cair tetap, zat gas volumenya selalu berubah mengikuti ruang di mana dia berada. Susunan partikel untuk zat padat sangat teratur sehingga bentuknya selalu tetap. Kemudian zat cair, susunan partikelnya juga teratur. Zat gas sangat tidak teratur. Gaya tarik partikelnya zat padat sangat kuat sehingga susah untuk dipisahkan. Zat cair lebih bebas sehingga kita bisa menuangkan air atau menuangkan sirup ke dalam tempat yang berbeda-beda. Zat gas jauh lebih bebas lagi, dia akan selalu berubah, selalu bergerak di mana ruang yang ditempatinya. Kalau ruangnya kecil, dia akan juga mengikuti tempatnya. Begitu ditaruh di tempat yang luas, maka dia juga akan mengikuti ruang yang ditempatinya. Jarak antar partikel, zat padat sangat dekat, zat cair dekat, zat gas sangat berjauhan. Ini ciri-ciri pada zat cair, zat padat, dan zat gas. Perubahan wujud zat, kita sudah mengetahui juga tentang hal ini. Mencair atau melebur, perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Perbedaan mencair dan melebur adalah kalau zat cair keadaan aslinya berwujud cair, kalau melebur keadaan asli yang zat itu berupa zat padat. Misalnya besi melebur dari padat menjadi cair, es mencair, keadaan aslinya adalah air. Plastik dipanaskan, dia akan melebur juga. Itu perbedaan antara mencair dan melebur. Membeku, perubahan wujud dari cair ke padat. Menguap, perubahan wujud dari cair ke gas. Mengembun, perubahan wujud dari gas ke cair. Nah, embun ini sering kita jumpai kalau pada pagi hari kita jalan-jalan, ada banyak titik-titik air pada permukaan daun. Itu adalah dari gas uap air yang ada di udara. Karena suhu dingin, dia akan berubah menjadi cair dan jatuh pada permukaan daun. Menyublim, perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, ini seringkali yang
kita jumpai adalah untuk menyublim ini kapur barus misalnya dari zat padat, kemudian dipergunakan untuk pengharum ruangan, dia akan menyebar menjadi gas sehingga bau dari kapur barus itu bisa sampai memenuhi ruangan itu. Mengkristal, perubahan wujud dari gas menjadi padat. Nah, di daerah Wonosobo seringkali di pegunungan Dieng itu terjadi perubahan wujud dari gas ke padat. Nah, ini terjadi pada ujung-ujung daun sehingga terbentuk es pada ujung-ujung daun, pada tunas-tunas daun yang kemudian bisa mematikan banyak tumbuhan di daerah tersebut. Nah, klasifikasi materi berdasarkan komposisinya atau susunannya yaitu zat tunggal, terdiri dari unsur dan senyawa. Yang kedua zat campuran, yaitu campuran homogen dan heterogen. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Nah, jenis unsur ada dua, unsur logam dan unsur non-logam. Ciri-ciri unsur logam berwujud padat kecuali raksa. Nah, raksa ini berwujud logam tetapi berwujud cair. Kalau kalian ingin melihat raksa itu biasanya pada termometer. Cairan di dalam termometer yang berwarna perak itulah raksa. Logam yang berwujud cair. Kemudian ciri logam dapat ditempa. Ditempa itu diubah, dipukul menjadi bentuk yang lain. Pisau misalnya itu dari logam yang ditempa. Kemudian dapat diregangkan. Penghantar panas dan listrik yang baik, titik didih dan titik lelehnya tinggi. Nah, itu sifat-sifat dari unsur logam atau ciri-ciri dari unsur logam. Contoh dari logam misalnya besi, Fe, kemudian aluminium, Al, tembaga, Cu, dan masih banyak yang lain, emas, perak, kuningan, kemudian logam-logam yang lain itu adalah unsur logam. Unsur non-logam memiliki ciri-ciri berwujud padat, cair, dan gas. Bentuknya macam-macam. Tidak dapat ditempa dan rapuh, penghantar listrik dan panas yang buruk, titik didih dan titik lelehnya rendah. Contoh dari unsur non-logam ini misalnya hidrogen, oksigen, karbon, dan kalau kemudian ada di alam dalam bentuk unsur-unsur ini tidak bisa ditempa, wujudnya cair, padat, dan gas bermacam-macam, ya, lebih variatif dibanding dengan unsur logam. Senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Molekul merupakan bagian terkecil dari senyawa. Molekul ada dua macam. Molekul unsur adalah gabungan unsur-unsur yang sama atau sejenis. Nah, perhatikan di sini, ini hanya ada satu unsur saja, H. Walaupun ini ada dua, berarti 2H atau H4 atau H5, tetapi unsurnya di sini cuma satu, O2. Dua unsur oksigen, N2. Dua unsur nitrogen. Tetapi walaupun merupakan gabungan unsur-unsur, unsur yang bergabung itu semuanya sama, ya, sejenis. Molekul senyawa adalah gabungan unsur-unsur yang tidak sama atau tidak sejenis. Nah, ini gabungan dari dua unsur H2O, gabungan dari hidrogen dan oksigen. Jadi ada dua unsur di sini, CO2, karbon dan oksigen, NaCl, natrium klorida. Ya, ini gabungan dua unsur juga. H2SO4 ini bahkan gabungan dari tiga unsur, hidrogen,
sulfur, dan oksigen. Nah, ini yang disebut dengan gabungan unsur-unsur yang tidak sama atau tidak sejenis. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat asalnya. Campuran ada dua, campuran homogen, larutan. Homogen itu semuanya sama, sejenis. Campuran homogen adalah campuran yang komposisinya serba sama atau merata. Contoh larutan garam, larutan gula, sirup. Jadi dalam satu larutan itu semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Ya. Nah, berbeda dengan campuran heterogen. Kalau heterogen itu berbeda. Campuran yang komposisinya tidak merata sehingga dapat dibedakan zat-zat penyusunnya. Tanah misalnya, di situ ada pasir, ada batu kerikil, ada tanah liat, ada debu, di sini tercampur di sana. Ya. Udara, sepertinya udara itu campuran homogen, tetapi ternyata tidak. Di dalam udara ada banyak sekali zat yang terkandung di dalamnya. Oksigen, karbon dioksida, ada nitrogen, ada karbon monoksida, dan macam-macam di sini. Ya, masih ada debu dan macam-macam. Air sungai juga memiliki banyak unsur di sana, campuran dari air, kemudian ada tanah yang terlarut di dalamnya, ada banyak zat yang terlarut di dalamnya di air sungai ini. Darah juga ada beberapa zat di situ, ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit, ada protein, ada lemak, ada garam, ada gula, dan macam-macam di sini. Ya, sehingga ini tanah, udara, air sungai, dan darah dimasukkan dalam campuran yang heterogen atau terdiri dari beberapa campuran yang berbeda. Perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Kalau unsur satunggal tidak dapat diuraikan, terdiri atas satu. Nah, kuncinya di sini. Unsur satu jenis atom. Senyawa satunggal dapat diuraikan, terdiri atas dua jenis atom atau lebih. Ya, perbandingan massa penyusunnya tetap. Nah, di campuran ini, campuran dapat diuraikan yang ketiga tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih. Dua atau lebih. Ya, perbandingan massa zat penyusunnya tetap di sini. Nah, ini adalah perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Nah, yang berikutnya asam, garam, dan basa. Ada 3 sifat larutan, yaitu asam, basa, dan garam. Asam, zat yang larut dalam air menghasilkan ion hidrogen. Ya, perhatikan kalau asam itu pasti memiliki ion H+ ketika larut di dalam air. Kemudian ciri asam, rasanya masam, bersifat korosi atau merusak, berkarat misalnya, ini akibat dari asam. Kemudian mengubah kertas lakmus merah, lakmus biru menjadi merah, dan merah tetap merah. Ya, asam merah. Ya, kemudian bisa menghantarkan arus listrik. Contoh asam, asam organik itu asam yang terdapat pada buah-buahan, asam malat pada apel, sitrat pada jeruk, tartrat pada anggur, formiat pada semut dan sengatan lebah. Sedangkan asam organik yang dibuat manusia itu asam askorbat pada vitamin C dan asam sulfat pada air AG. Basa adalah zat yang dalam air menghasilkan ion hidroksida. Tadi kalau H+, yang ini OH-. Ciri-ciri basa, rasanya pahit, terasa licin, bersifat kaustik atau merusak, dan mengakibatkan iritasi. Merubah kertas lakmus menjadi biru. Basa B, biru B, depannya di sini sama. Sama menghantarkan arus listrik. Contoh bisa natrium hidroksida terdapat pada sabun, aluminium hidroksida terdapat pada deodoran, kemudian mangan hidroksida pada obat mah. Nah, garam adalah reaksi antara asam dan basa. Ini disebut reaksi netralisasi kalau dicampurkan antara asam dan basa, kemudian akan menjadi garam. Contohnya garam dapur, misalnya natrium klorida.
kalium nitrat, pupuk atau bahan peledak juga ya. Indikator asam dan basa, ada beberapa indikator di sana. Ya, kalian perhatikan di situ, kunyit berwarna kuning cerah dalam asam hingga pada basa. Kubis berwarna merah dalam asam, berwarna kuning dalam basa. Bunga sepatu berwarna merah cerah dalam asam, berwarna hijau dalam basa. Nah, indikator buatan adalah kertas lakmus. Ingat, asam akan berubah menjadi berwarna merah dan basa akan berubah menjadi berwarna biru. Baik, terima kasih sudah memperhatikan pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran yang berikutnya. Tuhan. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.